Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Latifatul Anggraini, Guru Bahasa Indonesia SMKS LPMD Kabun. Oke, pada video kali ini kita akan membahas materi untuk siswa kelas 12 mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang memahami sistematika surat lamaran kerja serta bagaimana menulis surat lamaran kerja. Oke, kita lihat dulu. Mungkin di antara kita sudah tidak asing lagi dengan surat lamaran kerja. Dilihat dari definisinya. Surat lamaran kerja merupakan sebuah surat permohonan yang digunakan untuk melamar suatu pekerjaan di tempat atau instansi tertentu. Contoh surat lamaran pekerjaan itu seperti ini. Nih, contoh surat lamaran kerja. Nah, ternyata surat lamaran kerja itu tidak sembarangan dibuat. Surat lamaran kerja itu punya sistematika surat. Ada 8 poin sistematika surat lamaran kerja. Yang pertama ada tempat dan tanggal surat, lampiran dan perihal, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi, penutup, tanda tangan, dan nama terang. Oke, kita sistematika pertama ada tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan sebuah kalimat. Contoh, Bumi Ayu, karena Bumi Ayu itu nama tempat, maka diawali dengan penggunaan huruf kapital 20,28 Agustus 2013. Ingat, tidak boleh menggunakan tanda titik karena bukan merupakan kalimat. Yang kedua ada lampiran dan perihal. Kata lampiran dan perihal tidak boleh disingkat lam dan hal. Maka contohnya lampiran 4 lembar, perihal pemberitahuan. Tidak disingkat ya, lampiran dan perihal. Kemudian ini 4 lembar bukan ditulis 4 ini dengan angka tetapi dengan kata 4 lembar. Poin yang ketiga sistematikanya ada alamat surat. Yang pertama tidak boleh menggunakan kata kepada. Surat lamaran itu tidak menggunakan kata kepada, langsung saja yang terhormat. Yang kedua, alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris disarankan. Kemudian jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti kepada yang terhormat Bapak ini selaku kepala SMK swasta di Pekanbaru. Nah, tidak boleh menggunakan nama Bapak atau Ibu. Terus tulisan jalan tidak boleh disingkat menjadi JLN, harus ditulis lengkap jalan. Tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya karena bukan merupakan sebuah kalimat. Oke, selanjutnya itu ada salam pembuka. Setelah kata dengan hormat. Salam pembuka itu kata dengan hormat. Dengan hormat diakhiri dengan tanda koma. Kemudian dia boleh dituliskan menyatu dengan kalimat, boleh dipisah seperti ini. Contoh yang di bawah itu dengan hormat, koma, di enter ke bawah berdasarkan. Nah, boleh juga langsung ditulis jadi satu. Next, itu ada alinea pembuka. Dalam alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan serta membuat instansi membacanya tidak tersinggung. Poin berikutnya ada isi. Dalam isi ini isinya ada identitas serta lampiran dari surat lamaran kerja. Identitas yang pasti kalau namanya identitas itu berisi nama, minimal ada nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, alamat itu minimal. Boleh ditambah. Mau ditambah dengan email atau nomor HP juga lebih baik. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Merupakan keterangan, ini masih masuk ke dalam poin isi ya. Yang pertama isi itu identitas. Yang kedua ada maksud dan tujuan. Merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar menulis surat. Nah, jadi kalau di maksud dan tujuan ini isinya tujuan kamu sama maksud kamu nulis surat ini untuk apa sih? Contoh, kamu ingin melamar di sekolah. Kamu guru ingin melamar di sekolah, berarti tujuannya untuk mengisi kekosongan guru apa di situ. Kalau kamu ingin mendaftar di perusahaan perusahaan yang bergerak di bidang marketing, berarti yang kamu maksudkan dan tujuannya itu melamar sebagai marketing di perusahaan tersebut. Selanjutnya menyatakan lampiran. Nah, dalam lampiran itu ini dia ada beberapa poin, ada minimal ada fotokopi ijazah, KK atau kartu pengenal KTP, kemudian foto ukuran 3x4. Nah, itu lampiran disesuaikan dengan kebutuhan dari surat lamaran kerja dari perusahaan tersebut. Nah, di akhir dari kata poin-poin ini itu harus menggunakan tanda titik koma. Seperti ini contohnya, nanti ketika di akhir dari sebuah lampiran diakhiri dengan tanda titik.
Itu pada bagian menyatakan lampiran. Masih poin isi, kemudian penutup. Dalam penutup kita harus menunjukkan keantusiasan kita dalam melamar pekerjaan. Contoh, demikian surat lamar pekerjaan yang saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan yang Bapak pimpin. Demikian surat lamaran pekerjaan yang saya buat kalau di sekolah. Contohnya nanti saya contohkan di surat lamaran pekerjaan untuk yang mendaftar di sekolah, melamar di sekolah. Itu pada bagian penutup. Kemudian tanda tangan dan nama terang. Nah, ini dia. Hormat saya, ini salam penutup. Kalau penutup ini tadi demikian. Kalau hormat saya ini salam penutup, tanda tangan dan nama terang. Nitriana Safitrina. Itu dia contoh dari surat lamaran pekerjaan. Di salah satu surat lamaran pekerjaan itu biasanya didampingi oleh CV atau kurikulum vitae. Nah, contohnya seperti ini. Surat lamaran kerja ini adalah surat lamaran kerja yang ditujukan untuk melamar sebagai tenaga pendidik di salah satu sekolah SMK swasta di Rimbo Bujang, Tebo, Jambi. Ini tadi apa? Nah, ini dia tempat dan tanggal surat. Tidak boleh di akhir tanda titik. Kemudian perihal lampiran, dia tidak boleh disingkat. Lamaran kerja perihalnya, kemudian lampirannya itu 8 lembar. 8-nya tidak boleh tulis angka. Yang ini alamat surat. Nah, ini yang terhormat tidak boleh menggunakan kata kepada, langsung saja yang terhormat, kemudian di akhirnya tidak boleh menggunakan tanda titik. Ini kan, ini minimal disarankan tidak boleh lebih dari 3 baris. Nah, D-nya ini boleh langsung instansinya atau boleh di tempat. Ini dengan hormat ini disebut dengan salam pembuka. Ini dipisah dengan hormat diakhiri dengan tanda baca koma. Ini merupakan bagian alinea pembuka sehubungan dengan informasi alinea pembuka. Nah, setelah alinea pembuka itu ada isi. Isi itu ada identitas, ini alinea pembuka tadi. Nah, di isi itu ada identitas. Mulai dari nama, karena melamar menjadi seorang guru ada NUPTK, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, alamat, nomor HP, dan email. Ini adalah bagian isi berupa identitas. Di isi selain identitas itu ada maksud dan tujuan. Nah, maksud dan tujuan ini, kalau ini maksud dan tujuannya di bagian bawah. Ya, tujuannya ini di atas, melamar sebagai salah satu tenaga pengajar di sekolah yang Bapak Ibu pimpin sesuai dengan kriteria yang mungkin. Nah, kalau ini dia pada bagian alinea pembuka itu maksud dan tujuan, terus menyatakan lampiran masih juga pada bagian isi. Ini menyatakan lampiran, ada 8 lampiran, 8 berkas. Setelah isi itu penutup, poin ke-7. Dia penutup. Inilah penutup. Penutup. Demikian surat lamaran sampai ke bawah. Ini penutup ini menggunakan bahasa yang sopan dan menunjukkan keantusiasan kita agar diterima di perusahaan atau instansi yang dipimpin oleh Bapak Ibu. Setelah itu penutup ada salam penutup, ini hormat saya, ini salam penutup dan nama terang dan tanda tangan. Boleh ditanda tanganin, boleh langsung ditulis nama terangnya saja. Ini surat lamaran kerja contohnya, sudah jelas. Selanjutnya itu biasanya surat lamaran kerja itu ada CV. Nah, ternyata CV-nya di atas. CV itu kalau bahasa Inggrisnya CV, kurikulum vitae, kalau bahasa Indonesianya daftar riwayat hidup. Isinya apa? Yang pertama itu ada identitas. Setelah identitas itu ada pendidikan terakhir yang diperoleh oleh sang pelamar, dijelasin. Boleh dimulai dari SD, SMP sampai dengan S1 atau S2. Kemudian itu ada pendidikan informal yang pernah ditempuh. Ini sebagai bahan pertimbangan. Ini pengalaman. Nah, pengalaman dengan pendidikan di luar pendidikan formal dan informal ini sangat berpengaruh. Biasanya kalau surat lamaran kerja itu orang akan terpaku kepada CV-nya atau daftar riwayat hidupnya. Jadi kalau dia daftar riwayat hidupnya lengkap, pengalamannya banyak, kemampuan yang dia punya itu banyak, orang akan lebih tertarik. Oh, orangnya ini punya pengalaman banyak. Nah, kalau dia punya pengalaman kerja di perusahaan asing itu lebih bagus. Atau dia punya kemampuan tambahan, menguasai Microsoft Excel atau apapun yang bisa dijadikan poin tambahan, silahkan masukkan di pengalaman kerja atau kemampuan tambahan. Ya, ini contoh dari CV dan daftar riwayat hidup, boleh dilihat di internet ada banyak.
Mungkin ini saja penjelasan terkait dengan sistematika surat lamaran pekerjaan. Cukup. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa di subscribe dan komen, karena setiap komentar yang masuk itu akan memberi pengaruh terhadap perubahan ke arah yang lebih baik bagi yang punya konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.